Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Sahabat sinergi dimanapun Anda berada, ini kita akan melihat langsung perkembangan bibit ikan nila yang umur 1 hari yang sudah digunakan menggunakan eco farming, yang mana biasanya pertumbuhan nila ini untuk usia umur 1 hari itu akan mengalami banyak kematian. Namun bisa kita lihat sendiri, ini pembuktian yang nyata dan real untuk benih ikan nila yang umur 1 hari itu bisa dikatakan minim dalam kematian. Kita menggunakan eco farming 1 minggu sebelum bibit ditebar. Kemudian untuk vitaminnya kita menggunakan EcoFit. Ya, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini pemilik perikanan ini, Bapak Huda Sulaiman, akan menyutir ikan. Ini usia ikan udah berapa hari, Pak? Jadi begini, Pak. Jadi memang awalnya ikan ini memang dia tidak serempak umurnya. Ya. Ini waktu kita ngambil bibitnya itu ada yang umur 1 hari, Ya. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan sampai 1 minggu. Jadi dari umur 1 minggu itulah makanya ikan ini bertingkat-tingkat besarnya. Jadi ada yang memang ukurannya besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang. Jadi ini yang kecil-kecil ini masih ada. Jadi apakah memang yang kecil ini tidak dapat makan, tidak kebagian makan, atau bagaimana, kita memang belum tahu juga ini. Ya. Tapi oke lah, kita ambil saja patokan yang umur 7 hari yang kita sortir yang 7 hari. Kalau kita mengambil yang 7 hari, berarti ini yang besar-besar ini diperkirakan dia sudah panjang tuh antara 46, ukuran 46. Jadi disitulah kita nih membuktikan, nih kita ulang mensortir kembali dari yang besar-besar ini, nanti kita kumpulkan, dan yang kecil lagi kita kumpulkan. Dan ini lagi kita hitung. Jadi kita hitung yang besar berapa, yang kecil berapa. Tapi kalau memang melihat perkembangan secara keseluruhan, yang mana selama ini pengalaman yang ada itu perpindahan ikan dari satu kolam ke kolam lain itu rentan kematian. Itu kalau untuk pemindahan itu biasanya kawan saya pernah coba itu dari 500 ekor itu matinya 450. Wah. Jadi hanya bersisa 50. Hampir 100% Pak ya, boleh dikatakan ya kematiannya ya. Ya, 95% kematian. Ya, ini setelah menggunakan eco farming dan EcoFit ini bagaimana Pak setelah penggunaannya? Jadi menyikapi kondisi semacam itu, jadi saya ingin coba dan ingin membuktikan. Jadi saya ambillah bibit yang rentan kematian tersebut. Yeah. Dari umur yang kecil-kecil tuh. Jadi itulah saya ambil, saya ngetes untuk eco farmingnya dan EcoFitnya. Jadi seminggu sebelum bibit ini masuk, jadi saya tabur dulu yang namanya tuh eco farming untuk pakannya. Jadi setelah 1 minggu setelah farming, maka saya masukkan bibit nila ini. Nah, di mana pada kenyataannya sekarang ikan itu dikatakan matinya, hampir dikatakan tidak ada lah, tidak ada matinya. Ya, kalaupun ada, saya kira itu juga tidak masuk hitungan, paling hanya 0,00 sekian %. Tapi ada Pak ya, nilai kematiannya ada ya? Oh, mati itu ada, mati ada. Itu faktor dari apa Pak? Faktor, ada beberapa faktor yang memang EcoFit ini nggak bisa ngatasi. Ya. Pertama, waktu bibit saya bawa dari kolam pindah ke bibit saya, itu dalam perjalanan kan dia tergoncang-goncang. Ya. Nah, jadi itu ada kematian beberapa ekor, ya katakan 10 atau 20, 30 gitulah. Nah, itu kematian. Jadi setelah dia masuk ke kolam ini, hampir dikatakan tidak ada lagi kematian. Jadi kalau dikatakan kematian tidak ada, itu ada. Ada Pak ya? Karena faktor lain. Itu faktornya apa? Ya kesedot, karena memang kesedot karena apa namanya itu? Untuk
Pembuangan ya? Oksigen itu, Pembuangan air ya Pak? nah, bukan untuk penyaringan air, untuk oksigen. Oh. Nah, jadi itu kan memang dia tersedot di situ. Nah, jadi kalau mati paling hanya kesedot di situ. Jadi untuk kematian-kematian lain sepertinya enggak ada. Mungkin apakah pH airnya rendah? Enggak. Hampir dikatakan ini sukses lah untuk apa namanya, untuk pembibitan ini menggunakan EcoFit. Terus saya dengar nih ada yang kemarin pernah saya dengar itu yang berat pakan yang gimana itu Pak, yang saya pernah dengar itu, yang terbantahkan itu. Ya memang selama ini saya memang menjadi penasaran. Ya. Kenapa kok yang lain-lain itu selalu sukses terlihatkanila. Ya. Tapi kok di saya itu gagal sampai 6 bulan itu, sampai dia itu sekarang belum ketemu ukuran 4 kilo aja belum ketemu. Ya. Tapi bagi orang-orang lain itu saya tanya itu dia hanya 4 bulan. 4 bulan itu udah beratnya itu mencapai hampir setengah kilo lebih. Ya. Itu yang ini. Jadi setelah saya tanya, rupanya orang yang pakai bisa panen 4 bulan itu dia memakai vitamin dari Vietnam. Jadi vitamin dari Vietnam, saya tanya itu harga per kilonya itu 150 juta. Wow, luar biasa ya. 150 juta. Jadi kalau untuk saya untuk mencoba ini, saya enggak mungkin membeli pakan yang vitamin yang 150 juta itu. Tidak terjangkau Pak ya? Ya, jadi dengan adanya EcoFit saya mencoba mengetes dengan EcoFit. Nah, tapi ternyata dari EcoFit itu sukses. Nah, cuman kembali kepada pakan tadi, ya, untuk vitamin ikan tadi. Nah, selama ini saya tanya-tanya juga itu untuk pakan itu 3% dari berat badan. Nah, itu Pak ya. 3% dari berat badan. Jadi kata dikasih lebih pun itu percuma, itu semuanya terbuang. Nah, jadi setelah 3%, berarti begitu saya melaksanakan di sini, ternyata yang 3% itu terbantahkan. Terbantahkan Pak ya. Nah, jadi selera ikan ini di sini memang sangat luar biasa. Kerjanya makan terus. Biasanya orang tuh kasih hanya 2 kali sehari. Iya. Nah, sekarang ini saya kasih 5-6 kali sehari. Oh. Jadi nafsu makan ikan bertambah Pak ya? Ikan luar biasa. Luar biasa. Saudara-saudara, setelah penggunaan EcoFit ya. Ya, cuman ini kan memang lagi uji coba pertama ini. Ya, karena memang belum rapi, belum teratur. Nah, nanti kita sortir ikan ini yang ukurannya sama besar. Katakanlah yang untuk ukuran 1 cm itu nanti kita kumpulin 1 cm itu nanti kita tes lagi. Jadi untuk ini Pak, untuk teman-teman Pak yang belum menggunakan EcoFit ataukah Eco Farming, apa Pak solusinya, memberikan arahannya seperti apa Pak? Oh, ya untuk sementara ini ya kita cukup kalau sekedar rekomendasi sih ya mungkin saya juga merekomendasikan kepada kawan-kawan yang memang membutuhkan, ya, yang memelihara ikan. Cuman artinya saya juga belum puas dengan uji coba yang saya lakukan ini. Kenapa itu belum puas? Karena ikannya sih masih bertingkat-tingkat ini. Jadi untuk mengukur umurnya juga saya nggak bisa juga saya mengukur umurnya. Karena ikan ini dia nggak sama. Nggak sama. Jadi hari ini saya mencoba, saya sortir ikan ini, saya ambil ukuran yang sama. Mulai dari ini saya hitung. Tapi kalau untuk tingkat kematian kan boleh dikatakan minim ya Pak ya? Kalau tingkat kematiannya itu satu solusi sudah selesai, ya. Yaitu tingkat kematian. Tingkat kematiannya tuh dikatakan itu ya 0, sekian lah. Ya itu dikarenakan ya saya kira pH airnya ini mungkin barangkali karena memang kita tidak punya alat untuk mengukur dan berapa pH air yang dibutuhkan ikan ini. Kita tidak tahu. Kemudian kita coba aja, kita istilahnya sistem sistem alami aja gitu. Alami. Ini bisa coba-coba di Pak, di sortir. Kita mau lihat. Ya, biasa kita keringin airnya dulu. Setelah keringin air nanti kita sortir. Nah, ini ya bisa kita lihat. Memang belum banyak. Wah, lincah-lincah sekali tuh. Ya memang kalau secara fisik ikan ini kuat ya, fisiknya kuat. Terhitung usia berapa hari? Ya itulah saya katakan tadi, kalau saya hitung hari belum tahu. Jadi yang kecil ini semenjak ini Pak, maksudnya semenjak ditaruh di kolam ini sudah berapa hari dia? Kolam ini saya sudah masuk sekitar 20 hari pas ini sampai hari ini. 20 hari ya. Ya, tapi kalau memang berdasarkan ini sebetulnya memang ini sudah cukup bagus ini. Ini sebetulnya kalau kita ngambil yang besar-besar ini kayaknya sudah bisa kita pasarkan ini. Itu untuk yang besar-besar tuh harga jualnya udah berapa tuh Pak? Ini 250 per ekor. 250 rupiah ya? 250 per ekor. Dengan modal awal per ikannya itu berapa? Waktu usia 1 hari?
usia 1 hari itu Yang ke waktu kemarin sampean oh 80 rupiah kah atau 10 atau 50 rupiah kah? 80 rupiah 80 rupiah. Nah, teman-teman, bagi yang pengen memiliki perikanan, mulailah belajar untuk menggunakan EcoFit, dan nanti bisa bertanya-tanya langsung kepada Bapak Sulaiman yang sudah mempraktekkan sendiri di lapangan. Ini boleh dikatakan, kata beliau, minim kematiannya. Karena kita penasaran, kita mencoba untuk meninjau langsung ke kolam pembiakan ya, untuk pembesaran. ini kolam uji coba ini Kolam uji coba. Nah, kita kira coba mempraktekkan bagaimana sebenarnya kepastian daripada EcoFit ini. Jadi setelah kita coba ini sudah sukses, sangat sukses lah. Nah, terus ada yang menarik, saudara-saudara, ini kita bisa melihat ya, ini cabenya, wow, luar biasa nih. Subur, buahnya lebat. Ini digunakan pupuk apa nih, Pak? Itu murni eco farming semuanya, nggak ada yang lain. Itu tanaman-tanaman alami. Jadi kemarin itu saya lihat mulai dia keriting-keriting, habis itu udah mulai menguning. Ya. Jadi saya tambahlah eco farming. Wow, eco farming. Ini hasilnya. Hasilnya teman-teman, ya. Teman-teman, ini bisa kita lihat sendiri. Pakai eco farming ini, kalau saya lihat ini sudah bisa dikatakan nih anti keriting dan anti daun kuning-kuning. Wow. Ini buahnya. Yang eco farming ini saya lihat yang nggak bisa dia mengatasi adalah Monyet. bukan, artinya musuh dari luar. Musuh dari Musuh luar. eksternal, mungkin seperti monyet atau belalang, itu kalau eco farming kayaknya nggak mampu dia ngusir gitu. Iya. Monyet juga kan. Wah, ini mantap ya teman-teman ya. Tapi Buahnya. kalau penyakit yang unsurnya dalam tanah, yang unsurnya dalam internal itu sudah teratasi. Ini penggunaan eco farming pada tanaman cabai. Ini cabai ini hampir mati kemarin. Nah, kemarin hampir mati tuh. Sudah mati. Kata pemilik lahannya, kita penasaran nih, cabainya kok buahnya banyak sekali nih. Ternyata penggunaan eco farming. Ini udah berapa kali? Dua kali Pak. 2 kali ya. Tinggal 2 kali. Nah, 2 kali. Inilah bukti nyata dari penggunaan produk-produk PT Best yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Ini juga bisa kita lihat ikan yang sudah menggunakan eco farming dan EcoFit, pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa. Tingkat kematiannya boleh dikatakan tadi 0% ya. Ya kalau sudah begini, nanti saya ke depan ini saya rencana memang untuk menguji lagi yang lebih rentan lagi, yaitu patin yang umur 1 hari. Lebih rentan kematian. Oh ya. Jadi nanti saya mencoba dalam skala besar ini. Saya akan buat kolam ini sekitar 10 kolam. Kalau ini untuk teman-teman yang kiranya ada yang mau mesen Pak, itu bisa dicantumkan, disebutkan nomor HP Bapak. Itu untuk pemesanan itu nanti saya kirim ke dulu. Ya. Ini dulu ya. Nanti saya kirim. Saya belum bisa ini juga karena di sini memang saya melihat membuktikan betul. Oh, jadi Bapak ini masih pengen pembuktian dulu ya teman-teman. Secara betul. Jadi belum mau untuk memasarkan secara apa. Jadi nanti setelah pembuktian ini nyata, sudah terbukti bagus, beliau akan memasarkan secara besar-besaran. Sekian sahabat Sinergi, ini testimoni langsung kita kepada Bapak Sulaiman. Salam eco farming, salam EcoFit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.